Melamar pekerjaan merupakan suatu fase yang akan dilakukan setelah kamu lulus kuliah. Nah, biasanya diperlukan tuh persiapan untuk kamu bisa diterima di tempat perusahaan yang memang kamu inginkan. Nah, biasanya persiapannya adalah kamu perlu mengirimkan CV atau curriculum vitae atau biasa disebut dengan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan. Nah, kalau nanti CV kamu diterima, tandanya kamu sudah lolos kualifikasi awal dan akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini nih yang akan menentukan apakah kamu akan lolos di tahap berikutnya lagi atau kamu resmi diterima di perusahaan tersebut. Nah, bagi siapapun juga, melakukan wawancara pekerjaan itu pasti hal yang sangat menegangkan. Kamu bisa gugup, kamu bisa gelisah, ya wajar aja ibarat kamu lagi dinilai kualifikasi kamu cocok atau tidak oleh si pewawancara. Nah, biasanya mulai muncul nih pikiran-pikiran dalam benak kamu nih, aku kira-kira bisa lulus nggak ya wawancara? Atau kira-kira aku pantas nggak ya bekerja di perusahaan ini? Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih cara-cara yang bisa mempersiapkan mental kita supaya bisa wawancara dengan lancar? Setiap individu pasti akan melakukan tahapan wawancara sebelum diterima di suatu perusahaan. Khususnya kamu nih, para first jobber yang lagi galau mencari pekerjaan. Nah, ada hal-hal nih yang perlu kamu persiapkan sebelum kamu wawancara. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan wawancara. Nah, ketika kamu sudah dipanggil untuk melakukan wawancara, maka perlu banget untuk kamu mempersiapkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan ke kamu. Seperti misalnya, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu, apa sih kekuatan dan juga kelemahan kamu. Atau misalnya, apa tujuan kamu atau apa motivasi kamu melamar ke perusahaan ini. Nah, ini penting sekali untuk kamu persiapkan, karena paling tidak kalau kamu sudah mempersiapkannya atau memikirkannya, kamu seperti punya suatu pegangan untuk bisa menghadapi wawancara itu dengan jauh lebih pede. Yang kedua adalah persiapan mental, yaitu dengan cara menenangkan diri dan juga berpikir positif. Menenangkan diri itu penting sekali karena tujuannya untuk menurunkan kegugupan kamu. Nah, ini bisa kamu lakukan dengan cara sebelum kamu berangkat wawancara sama sebelum wawancara, kamu mengatur pernafasan seperti tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan untuk membuat diri kamu jauh lebih tenang. Nah, kalau berpikir positif ini juga penting sekali. Tujuannya adalah supaya kamu menyemangati diri kamu dan kalau kamu berpikir positif, maka itu semua akan terpancar dalam emosi kamu dan nanti jawaban-jawaban kamu. Jangan berpikir hal-hal yang buruk yang akan terjadi mungkin pada saat kamu wawancara. Karena semakin kamu pikirin hal buruk itu, yang ada akan mikir kamu jadi tambah gugup lagi loh. Yang ketiga adalah persiapan fisik dan juga penampilan. Ingat bahwa first impression atau kesan pertama adalah sangat penting. Untuk itu perlu banget buat kamu bebersih diri, kamu perlu mandi, kamu perlu terlihat segar, terlihat fresh. Bahkan kamu perlu memilih baju yang tepat, yang sopan, sepatu yang bersih dan rapi. Bahkan kalau perlu kamu perlu pakai parfum supaya wangi. Kenapa? Karena penampilan kamu akan menggambarkan seberapa usaha kamu ingin memberikan kesan yang baik pada pewawancara. Dan kesan yang baik itu pasti akan dinilai baik oleh si pewawancara. Setelah kamu melakukan persiapan mental, nah kamu juga perlu tahu persiapan-persiapan aja yang perlu kamu lakukan pada saat menghadapi wawancara. Nah, yang pertama, pelajari tentang perusahaannya. Hal ini penting untuk dilakukan dengan cara kamu menggali banyak informasi tentang perusahaan yang kamu lamar tersebut. Gak hanya informasi yang umum loh, tetapi informasi yang detail juga perlu kamu ketahui. Nah, ini tujuannya supaya kamu tahu visi misi perusahaan tersebut dan kamu juga bisa dapat gambaran apakah pekerjaannya cocok dengan skill yang kamu punya. Selain itu, pengetahuan kamu akan perusahaan akan menentukan seberapa termotivasinya kamu untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, maksimalkan penampilan. Nah, ini penting sekali untuk kamu berikan yang terbaik untuk penampilan kamu. Gimana pun juga, dress up akan lebih baik daripada kamu dress down. Tips dari saya, kamu boleh pakai baju-baju ala-ala kantoran. Pakai kemeja yang rapi, yang laki-laki boleh pakai celana bahan, yang perempuan boleh pakai rok atau celana bahan ya. Pokoknya yang menunjukkan kesan formal tapi juga casual. Karena gimana pun juga tetap penting juga untuk kamu terlihat nyaman. Dan ketika kamu bisa memberikan penampilan yang baik, itu akan menimbulkan kesan yang baik untuk si pewawancara. Yang ketiga, tunjukkan gestur tubuh yang terbuka. Nah, ini bisa dilakukan dengan membuat gerakan tubuh lebih terbuka dan juga kotak mata. Kalau gerakan tubuh yang terbuka artinya kamu jangan menjelangkan tangan atau menunduk. Karena terkesannya seperti kamu defensif atau kamu tidak peduli. Dan untuk kontak mata, kamu perlu untuk mempertahankan kontak mata dengan pewawancara. Karena mata kan jendela hati. Jadi kalau kamu menghindari, itu akan menandakan bahwa kamu tidak siap berinteraksi dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri.
Nah, dengan kotak mata yang baik, yang lembut loh ya, bukan yang angkuh atau bukan yang sombong, ini akan membuat pewawancara kamu akan lebih tertarik untuk mendengar cerita kamu. Yang keempat, menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, pada dasarnya, wawancara itu dilakukan supaya pewawancara mengenal diri kamu dan untuk menentukan apakah kamu sebetulnya cocok seperti yang mereka butuhkan untuk bekerja di perusahaan mereka. Nah, ingat bahwa ketika menjelaskan diri sendiri, jangan dengan jawaban hanya yes atau no, tetapi kamu perlu menjelaskan dengan lebih detail. Karena ketika kamu menjelaskan diri kamu, maka pewawancara akan lebih mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang diri kamu sendiri. Nah, kamu bisa menjelaskan tentang pengalaman hidup kamu, cita-cita kamu, usaha-usaha kamu, sehingga mereka bisa menangkap apa saja kelebihan-kelebihan kamu. Yang kelima, menjelaskan dengan tepat alasan kamu bekerja di perusahaan tersebut. Pewawancara itu ingin tahu apakah visi misi perusahaannya sama dengan visi misi kamu. Untuk itu, kamu perlu menjelaskan sebetulnya apa sih alasan kamu bekerja di tempat mereka. Nah, ini penting sekali untuk kamu bisa menjelaskan alasan kamu dengan jujur, terbuka, objektif, tanpa terkesan kamu menyombongkan diri kamu. Yang keenam, menjelaskan kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, ini biasanya pertanyaan yang akan ditanyakan nih oleh si pewawancara. Ingat aja bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Yang kamu perlu lakukan, kamu hanya perlu menjawab dengan jujur tanpa mengada-ngada. Ketika ditanya kelebihan, kamu perlu ungkapkan apa saja hal yang menurut kamu baik tentang diri kamu sendiri. Karena dia akan jadi poin positif loh buat kamu. Dan ketika ditanya tentang kekurangan, kamu jawab aja jujur dengan apa adanya. Karena setiap orang juga nggak ada yang sempurna. Tapi kuncinya adalah setelah kamu menjelaskan kekurangan kamu, maka kamu perlu menjelaskan juga solusi apa yang kamu lakukan untuk menghadapi kekurangan tersebut. Agar memberikan masukan pada pewawancara bagaimana kamu menghadapi masalah-masalahnya sehingga tetap bisa bekerja dengan baik. Keberhasilan wawancara bergantung dari seberapa jujurnya kamu, seberapa terbukanya kamu, dan seberapa kamu mengenal diri kamu untuk menentukan apakah kamu cocok di posisi yang diinginkan. Ingat bahwa tujuan wawancara bukan untuk menilai kamu baik atau kamu buruk loh, tetapi semata-mata hanya untuk melihat kecocokan antara kriteria kamu dan juga yang mereka butuhkan. Nah, pokoknya yang penting kamu usahakan berikan yang terbaik saja, banyak berdoa, dan sisanya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kalaupun seandainya kamu belum lolos, bukan berarti kamu nggak oke loh, mungkin memang belum jodoh. Jangan khawatir, karena saya juga akan share mengenai tips-tips persiapan ketika kamu ditolak wawancara. Nah, setiap individu pasti kepengen banget bisa bekerja di perusahaan yang sesuai dengan hobi dan juga kemampuannya. Apalagi kalau bisa kerja di perusahaan impiannya. Nah, supaya bisa tercapai cita-citanya itu, maka pastinya kamu akan mempersiapkan diri kamu sebaik mungkin. Dari mulai riset-riset pekerjaan dan perusahaan, terus membuat CV yang menarik, kemudian belajar psikotes, mempersiapkan diri untuk wawancara. Nah, pasti kamu akan ngerasa senang banget kalau kamu bisa lolos. Tapi kalau gagal gimana ya? Apalagi pada saat gagal pas wawancara. Nah, sebetulnya ada nggak sih faktor-faktor yang bisa membuat gagal dalam wawancara? Yang pertama, kurang mengenali perusahaan. Nah, untuk tahu sejauh mana kamu mengenal perusahaannya, maka pihak pewawancara pasti akan bertanya tentang perusahaannya itu. Dan pengen tahu sejauh mana sih kamu paham seluk-beluk dari perusahaan itu. Nah, untuk itu sebelum kamu melakukan wawancara, memang ada baiknya kamu harus melakukan persiapan dulu. Luangkan waktu untuk mempelajari tentang perusahaan itu dengan lebih dalam. Karena kalau kamu bisa mengenal perusahaannya, maka ini akan menggambarkan seberapa kamu termotivasi untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi kalau kamu ditanya nggak tahu jawabannya, berarti pewawancara akan menyimpulkan bahwa kamu tidak terlalu tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Yang kedua, jawaban kurang relevan dan realistis. Kalau pada saat menjawab pertanyaan, jawaban kamu terlalu berputar-putar dan mengada-ngada, rasanya pewawancara akan kurang senang. Karena intinya mereka menginginkan sesuatu yang pasti. Ada baiknya pada saat menjawab pertanyaan, kamu harus menjawabnya sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Misalnya nih, kalau kamu melamar di bagian marketing, maka ada baiknya jawaban kamu menunjukkan bahwa kamu orang yang senang bertemu dengan orang lain, suka berbaur, dan senang untuk berbicara ataupun mengambil hati klien. Dengan begitu, pewawancara akan melihat bahwa kamu punya potensi yang cocok untuk bekerja di posisi yang kamu lamar. Yang ketiga, datang terlambat. Aduh, ini ada kesalahan yang paling fatal. Memang sih wawancaranya juga akan berlanjut terus, tapi biasanya pewawancara akan langsung mencoret nama kamu. Kenapa? Karena datang terlambat itu menunjukkan bahwa kamu tidak disiplin, kamu tidak serius, dan kamu tidak menganggap bahwa ini adalah penting. Yang keempat,
Kurang jaga penampilan. Nah, ini juga penting banget nih. Ada baiknya pada saat wawancara, kamu harus datang dengan rapi dan bersih dan tidak memberikan kesan bahwa kamu tuh acak-acakan. Karena penampilan yang rapi menunjukkan bahwa kamu menghargai pewawancara. Jangan sekali-sekali kamu masuk ruang wawancara dengan bau yang kurang sedap. Karena nanti akan bikin pewawancaranya nggak nyaman. Yang kelima, kamu tampak tidak yakin dengan diri kamu sendiri. Contoh nggak yakin nih, ketika kamu memberikan jawaban-jawaban seperti, iya kali ya, ya mungkin, gitu ya. Atau kamu akan berpikir dengan lama. Nah, sebetulnya pewawancara itu menginginkan untuk mencari orang yang yakin dengan dirinya dia sendiri. Lah kalau kamu aja nggak yakin sama diri kamu sendiri, gimana kamu mau yakinkan pewawancara bahwa kamu layak untuk dipertimbangkan di posisi pekerjaan yang kamu lamar? Nah, gimana rasanya? Nggak seneng kan kalau kamu lagi merhatiin aku malah mainan handphone? Jadi jangan sekali-sekali pada saat wawancara, kamu mainan handphone. Karena tandanya kamu nggak fokus dan kamu nggak menghargai pewawancara. Yang ketujuh, melakukan gerak-gerik yang tidak perlu. Nah, gerak-gerik kamu itu sebetulnya menggambarkan kepribadian kamu yang sebenarnya loh. Jadi usahakan hindari gerakan-gerakan yang membuat kamu terlihat tidak nyaman. Misalnya, karena nanti pewawancaranya juga jadi nggak nyaman dan menandakan kamu nggak ready. Atau hindari gerak-gerakan yang menunjukkan kesannya kamu nggak sopan. Misalnya nih pada saat wawancara kamu malah, ya gimana? Mendapati penolakan saat kamu melamar pekerjaan, aduh rasanya pasti sakit banget. Meskipun penolakan itu bisa jadi karena kecerobohan kamu sendiri atau bisa juga enggak sih. Cuman yang pasti kalau kita ditolak, pasti kita jadi nggak termotivasi untuk lamar pekerjaan lagi, mood kita jadi down, bahkan yang parahnya bisa jadi kena depresi loh kalau memang penolakannya itu berkali-kali. Ya meskipun ada juga sih orang yang akhirnya termotivasi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada saat wawancara. Nah ini nih yang bisa kamu lakukan saat kamu mendapatkan job rejection. Yang pertama, refleksi diri. Selalu akan ada alasan mengapa kamu ditolak. Ya bisa jadi alasannya karena mungkin ketidakberuntungan, mungkin ketidakmampuan, atau nggak percaya diri, atau kurang persiapan, apapun itu bisa jadi alasan. Tetapi daripada kamu jadi menyalahkan diri kamu sendiri, lebih baik kamu lakukan refleksi. Kira-kira apa ya hal yang masih bisa diperbaiki supaya berikutnya pada saat kamu wawancara, kamu bisa lebih siap dan bisa mengatasi kesalahan yang sebelumnya kamu lakukan. Yang kedua, stay positif. Pada saat kamu ditolak, pasti memang rasanya sedih banget. Karena pada saat kamu di panel interview, kamu rasanya kayak mendapatkan angin surga. Tiba-tiba kamu ditolak begitu saja. Aduh, pasti rasanya down banget. Ya, cuman daripada kamu menyalahkan diri kamu sendiri, kamu terus-terusan bersedih, gimana kalau kita lihat hikmah positifnya aja dari kejadian itu. Misalnya, kamu jadi bisa berlatih untuk persiapan wawancara berikutnya. Kamu mungkin bisa menjadi networking, kamu ketemu dengan orang-orang yang juga interview, kamu bisa ketemu dengan pewawancara. Pasti banyak hikmah positif yang bisa kamu ambil. Yang ketiga, jangan menyerah. Karena kalau kamu mengalami job rejection, biasanya kamu jadi merasa kayaknya nggak berharga gitu ya. Tapi perlu kamu tahu, job rejection itu sesuatu yang sangat wajar dan sering kali terjadi. Ya, jadi kalau menurut saya sih bayangkan aja nih, yang melamar posisi ada ratusan. Bahkan ada juga mungkin yang ribuan. Tapi posisinya cuma satu. Nah, jadi kalau kamu nggak masuk, ya wajar aja. Tapi paling tidak menurut saya, jangan menyerah, lanjutkan terus sampai kamu bisa mendapatkan perusahaan yang memang kamu impikan. Yang keempat, hadapi dengan kerja keras. Daripada kamu sedih terus nggak ngelakuin apa-apa, mendingan kamu kembangkan diri kamu deh. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki, rubah apa yang bisa kamu rubah, baik itu soft skill maupun hard skill, supaya nantinya bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu pada saat kamu melamar di pekerjaan yang berikutnya. Yang kelima, tandanya untuk kamu beristirahat sejenak. Kalau kamu mengalami penolakan berkali-kali, kamu pasti rasanya bakal penat banget dan emosi kamu bisa jadi nggak stabil. Tandanya kamu istirahat aja sejenak dulu. Kamu berdoa, mempersiapkan diri, tidak perlu tergesa-gesa ataupun memaksakan diri, tapi persiapkan diri kamu dan mental kamu supaya kamu siap bertempur untuk menghadapi wawancara yang berikutnya. Yang keenam, jangan baper. Kalau kamu ditolak pekerjaan, bukan berarti dunia kamu terus jadi berakhir. Mendingan daripada kamu fokus pada kegagalan, mendingan kamu fokus pada solusi atau hal positif yang bisa kamu lakukan. Misalnya mempersiapkan diri kamu, mencari lowongan pekerjaan yang lain, jadi kamu bisa terus semangat. Yang ketujuh, banyak berdoa.
Dengan kamu berdoa, kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih memasrahkan diri pada yang di atas. Ingat bahwa mendapatkan pekerjaan itu juga rezeki dari yang di atas loh. Sehingga pastikan aja, yakini saja bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Lakukan kegiatan yang positif. Jadi daripada kamu terus bersedih, alihkan kesedihan kamu dengan melakukan hal-hal yang kamu senangi dan bermanfaat buat kamu. Langsung deh kamu pasti akan semangat lagi. Kegagalan itu memang pasti bukan hal yang menyenangkan. Kalau kamu merasa sedih, kamu merasa stres, kamu merasa down, itu wajar banget. Tapi jangan berlama-lama ya, karena ingat, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Kamu butuh gagal dulu supaya kamu bisa belajar untuk membuat diri kamu jadi lebih baik lagi. Jadi, jadikan kegagalan ini sebagai pembelajaran buat kamu, meningkatkan diri kamu, menjadikan pengalaman yang berharga buat kamu, sehingga ke depannya kamu akan jadi orang yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kamu impikan.